صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم بارك لنا في رجب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatin wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatidz yang ada di lingkungan Masjid At-Taubah, ada Ustadz Yahya, ada Ustadz Anggi, Ustadz Wawan, dan
Ustadz Husni, mudah-mudahan mereka juga selalu memberikan arahan bimbingan kepada kita semua. Tidak lupa jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena pemberian Allah itulah yang terbaik. Salat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, sebelum kita mengkaji ayat-ayat Allah, kita meneruskan surah At-Talaq. Mari kita awal dengan baca basmalah, diteruskan dengan ikrar dan doa belajar. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu surah At-Talaq ya, At-Talaq wa ka'ayyim ya Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب. الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. Ya, ini surah yaitu surah At-Thalaq, yaitu surah yang menjelaskan tentang perceraian ya Pak ya. Yang kemarin saya sampaikan bahwa di dalam Islam itu ada perceraian dan perceraian itu adalah solusi ya, solusi di antara kedua belah pihak kalau tidak cocok. Jadi kalau di dalam agama kok ada yang tidak sejalan dengan naluri manusia. Ya, naluri manusia itu kan kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak cocok gitu ya. Kalau cocok diteruskan. Kalau tidak cocok ya diperbolehkan untuk berpisah. Jadi kalau agama, terus ada agama umpamanya memaksakan. Sudah, kalau nikah cuma sekali. Nah kalau ini sampai mati, nggak bisa seperti itu. Karena perjalanan manusia itu ada kecocokan, ada ketidakcocokan. Ya bahkan nanti kalau di dalam agama Islam, umpamanya ya, ketika orang itu sebelum ketemu itu fisiknya ya Pak ya, fisiknya ya kalau fisiknya umpamanya sehat. Terus ketika dia itu melihat ya secara keseluruhan, nah di situ ada yang ganjil. Ya, sesuatu yang ganjil ini bisa jadikan alasan terjadinya perceraian dan itu diperbolehkan. Jadi itulah agama Islam. Jadi nikah itu untuk dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi ini bahkan nanti ada beberapa perumpamaan Pak, perumpamaan. Ada perempuan itu
nikah, terus mohon maaf suaminya meninggal. Nikah, suaminya meninggal. Nikah, suaminya meninggal. Nah, ketika meninggal, terus kalau perempuan itu kan nanti di dalam surga itu hanya satu. Nah, terus siapa di antara mereka yang akhlaknya paling mulia? Nah, jadi walaupun dia itu meninggal, ya, meninggal bisa jadi suami yang pertama itu akhlaknya paling mulia. Nanti ketemunya dengan suami yang pertama. Nah, itu orang kalau sudah meninggal nanti sampai seperti itu. Itulah dalam Islam. Jadi tidak ketemu ketiga-tiganya, tetapi ketemu dengan salah satunya di antara yang paling mulia akhlaknya. Ya, kemarin juga saya sampaikan bahwa perceraian itu dibagi dua ya Pak ya. Ada talak 3, talak bain ya, talak bain kubro dan talak bain suro. Jadi kalau talak bain itu yang tanpa adanya iddah, ya, tanpa adanya iddah. Kalau dia berpisah harus melalui perkawinan. Kalau yang talak bain kubro yaitu sudah talak 3, ya bisa jadi talak pertama, talak kedua, talak ketiga, terus nah itu harus dinikahi kepada orang lain. Ini talak 3. Nanti boleh nikah, boleh dia kembali lagi. Kalau sudah dinikahi oleh orang lain, nah ya iddahnya sudah, terus boleh kembali, baru nikah. Nah, ada talak bain suhro. Talak bain suhro itu ada fasah. Kemarin saya sampaikan, fasah itu umpamanya persyaratannya tidak lengkap, maka hakim menyatakan tidak sah. Nah, nanti setelah dia itu sah, baru boleh nikah. Ini nggak ada rujuk, nggak ada. Jadi sudah pisah, nggak boleh rujuk itu. Kalau rujuk itu kan dengan ikrar boleh, Pak ya. Rojak tuki gitu ya. Aku kembali kepadamu, itu boleh. Kalau ada talak roj'i, nah itu nanti yang lain. Nah, nanti ada lagi yaitu talak 3 ya, yang tadi umpamanya terjadi suatu keganjilan, baru nikah terus melihat keganjilan ya, terus ditalak. Nah, ketika ditalak maka disitulah dia itu diperbolehkan mengambil maharnya ya. Kalau belum dukhul ya, maka dibolehkan ambil maharnya. Terus ketika dia itu melihat lagi, wah kayaknya saya lebih suka kepadanya, boleh, nggak ada rujuk. Kalau rujuk itu kan aku kembali kepadamu, atau dia dengan senyum, atau dengan bahasa tubuh ya, bahasa tubuh yang menunjukkan kesukaan, itu namanya talak roj'i ya, itu diperbolehkan. Nanti ada beberapa pendapat ulama yang namanya rujuk ya, rujuk itu dengan menyatakan dilisankan atau dengan bahasa tubuh, itu rujuk ya, jadi menunjukkan kesukaannya. Nah, kalau yang tadi itu tetap dia tidak boleh, nggak ada rujuk, tetapi dia menikahi lagi. Jadi bedanya kalau talak bain itu harus dinikahi orang lain. Kalau talak bain ya tadi kubro itu dinikahi orang lain, kalau suhro itu tidak, tapi harus melalui pernikahan. Ya, melalui pernikahan. Tidak seperti talak roj'i. Talak roj'i itu cerai terus ada masa nunggunya. Nah, kalau masa tunggu itu juga beraneka ragam. Kalau dalam Al-Quran yaitu yang biasa-biasa saja itu salah sakuru, yaitu ada 3 masa. Sedangkan nanti ada yang lain yaitu umpamanya dia itu ditinggal suaminya, ini masanya lebih panjang. Jadi 4 bulan ya, 130 hari, nah baru boleh dia nikah. Jadi jangan sampai ada orang suaminya meninggal, terus pakaiannya sudah seksi gitu ya Pak ya, itu nggak boleh itu. Nanti ada orang yang bilang, itu orang ya, gimana gitu ya. Jadi masa berkabung itu disuruh ikutin masa berkabung. Ya orang yang senang juga harus jaga juga, lagi masa kabung. Ya, jadi masa menghormati suaminya yang meninggal, dan itu lebih panjang masanya. Nah, hukum talak
itu sesuai dengan hukum yang 5. Ada mubah, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Nah, kalau hukum yang pada umumnya yaitu makruh. Hukum yang umumnya itu makruh. Bahkan nanti ada pernyataan sesuatu yang halal tetapi tidak disukai. Nah, itulah nikah. Apa itu? Cerai. Sesuatu yang diperbolehkan tetapi tidak disukai. Ya, karena bagaimanapun juga ketika orang itu cerai, itu bukan suami istri saja. Ya, bisa jadi saudara-saudaranya dari pihak laki dan dari pihak perempuan. Nah, ini apa itu, cerai itu bukan cerai orangnya saja ya, tapi keluarganya. Dikhawatirkan menimbulkan ketidaksukaan. Nah, inilah perceraian asalnya itu adalah makruh. Nanti ada cerai yang dimubahkan. Umpamanya apa itu si perempuannya ya Pak ya, si perempuannya itu akhlaknya kurang bagus. Nah, itu dimubah hukumnya. Mubah. Jadi karena dia itu suka menceritakan pamannya ya, menceritakan kekurangannya. Nah, itu boleh diceraikan. Ya, boleh ceraikan. Nanti ada lagi yang wajib. Nah, diwajib, Pak. Istri nggak mau sholat. Disuruh sholat malah bilangnya apa? Kasih aja nafkah yang benar. Nah, ini kan kadang-kadang ada orang yang begitu ya. Ya, kalau nafkah itu kan sesuai dengan kemampuan. Dapatnya 50.000, ya kasih 50.000. Dapatnya 100, kasih 100. Nggak ada batasan sekian juta, nggak ada. Ya, sesuai dengan kemampuan. Makanya kalau yang enak itu ya mar'ah sholihah ya Pak ya, yang bisa memahami keadaan suaminya. Jadi wajib kalau umpamanya istri kok nggak mau sholat, disuruh sholat malah nyautin. Kasih aja makan yang benar, kasih aja pakaian yang benar, kasih aja rumah yang benar. Nah, ini yang wajib diceraikan. Nanti ada yang haram juga ada. Mohon maaf, habis senang-senang terus saya cerai kamu. Nah, itu haram, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi umpamanya perempuan lagi men, itu juga nggak boleh diceraikan, haram. Karena biasanya ya secara psikologis perempuan yang diceraikan, yang lagi menstruasi itu biasanya lagi memuncak Pak ya, amarahnya. Jadi kekurangan dikit ngomel wak. Nah, ini ya biasanya seperti itu. Makanya suami itu harus paham keadaan istri. Ini istri lagi apa? Nah, biasanya kalau suka marah-marah itu ketika menjelang menstruasi ya Pak ya. Menjelang menstruasi itu biasanya cepat amarahnya, nggak boleh kesenggol dikit bisa rame. Nah, ini ya, jadi di dalam Islam itu boleh ya perceraian itu diadakan, boleh kalau ada alasannya. Nanti prosesnya juga demikian. Ada kalau laki-laki yang menjatuhkan itu talak, ya talak. Kalau istri yang meminta namanya gugat cerai. Ya menggugat. Jadi kepada suami. Nanti ada prosesnya di sana. Ya, jadi kalau di dalam perceraian itu juga ada jalan, bagaimana jalan yang terbaik. Yaitu ada semacam musyawarah. Ya, jadi musyawarah di antara dua keluarga itu dikumpulkan apa masalahnya. Ya, kalau dalam Islam itu jelas, datangkan perwakilan dari keluarga perempuan, datangkan keluarga dari laki-laki. Jadi dimusyawarahkan. Itulah dalam Islam. Itu seperti itu. Jadi memang sebenarnya ya disuruhnya sampai dunia akhirat. Nah, makanya sampai ada semacam perwakilan dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan. Nah, kalau orang Islam itu ke pengadilan agama. Ya, karena kalau orang Islam itu ada tetek bengeknya ya Pak ya. Ada tetek bengeknya, ada istilah gonogini, ada nanti hak asuh kepada anak. Ya, jadi nanti kalau anak itu belum umur sampai gede, nah itu masih asuh terhadap
ibunya. Nah, kalau sudah gede ya, sudah katakanlah 5 tahun, 6 tahun, nah itu kepada suami. Umpamanya lagi yang tadi yang masa iddah itu disuruh ditunggu sampai dia melahirkan, itu menjadi tanggungan suami. Ya, nggak boleh mentang-mentang udah cerai, urusan lu, gitu, nggak boleh. Tetap menjadi tanggungan sang suami. Bahkan nanti sampai anaknya, anak yang lahir itu bukan tanggungan istri, bukan, tapi tanggungan suami. Sampai umpamanya si istri kok nggak bisa mengeluarkan ASI. Nah, boleh sewa kepada orang lain, itu menjadi tanggungan suami. Suami harus memberikan kewajiban nafkah kepada anaknya. Ya. Jadi kalau suami istri itu bisa bercerai. Tapi kalau anak dengan bapak, anak dengan ibu nggak bisa cerai. Selama-lamanya itu ya seterusnya anak dan bapak, anak dan ibu. Makanya kalau ada orang sudah sukses terus tidak ingat kepada bapak dan ibunya, apalagi kadang-kadang ada orang itu gengsi, malu. Kalau bapaknya itu datang, terus dia nggak mau nemuin. Itu kan ada orang-orang yang seperti itu. Ini ucapan orang tua, kalau orang tua itu bilang miskin, miskin dia. Kalau orang tua bilang sengsara, sengsara dia. Karena apa? Bagaimanapun juga, kita ini bagian dari ibu. Kita ini bagian dari bapak. Sesuai dengan kehendak pemilik yang asalnya, maka terjadilah. Ya. Jadi makanya hormat kepada orang tua, seorang anak itu nggak ada sebab. Entah itu bapaknya, orang tuanya memberikan tanggungannya atau tidak. Ya, atau tidak. Nah, ini menjadi keharusan hormat kepada bapak dan ibunya. Jadi nggak ada istilah pisah antara anak dengan orang tua, nggak ada. Sampai mati pun tidak akan terpisah kecuali ketika menghadap Allah. Nah, ketika menghadap Allah nanti masing-masing amalannya. Nah, ini ya. Jadi inilah perceraian yang ada di dalam Al-Qur'an, itu seperti itu adanya. Bahkan nanti dijelaskan. Nggak usah khawatir, suami yang menceraikan istrinya kok tidak mau memberikan tamatta, kesukaannya, kesenangannya ketika masa iddah, nanti akan dibalas oleh Allah. Ya, akan diberikan ganti kalau dia itu mau memberikannya. Nah, inilah gambaran yang telah kita kaji bersama, yaitu dari ayat-ayat yang sebelumnya. Kita teruskan ayat yang berikutnya. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Wa ka'ayyim min qaryatin, banyak dari suatu penduduk. Qaryah itu bisa desa, bisa penduduk, Pak ya. Atat an amri rabbiha, mereka sombong dari perintah Allah, menolak perintah Allah, ya. Wa rusulihi, dan utusannya. Fahasabnaha hisaban syadida, maka aku perhitungkan dia, ya, dengan perhitungan yang, ya, di sini dihisab, perhitungan yang sangat berat. Wa adzabnaha, dan aku siksa, ya, kami siksa, adzaban nukra, yaitu siksaan yang menghinakan. Jadi kalau ada orang ini berkaitan dengan itu, Pak ya, berkaitan dengan keluarga, ya, dengan keluarga. Jadi banyak orang yang suka berbuat dolim, ya, suka berbuat dolim, yang mestinya dia harus menjalankan perintahnya, dia malah menantang Allah. Jadi ketika kita itu menolak perintah Allah, itu berarti menantang. Kalau kita itu menolak, disuruh sholat nggak mau sholat, itu berarti menantang. Sudah berkewajiban bisa melaksanakan saum, tidak melaksanakan saum, itu menantang namanya. Ya, kecuali kalau saum itu ada sebab, itu diperbolehkan, ditinggalkan. Kalau sholat nggak ada,
sebab ditinggalkan. Bahkan di sana ada tingkatan-tingkatan. Kalau kita bisa berdiri dengan berdiri, kalau kita tidak bisa dengan berdiri dengan duduk, kalau tidak bisa dengan duduk dengan berbaring. Kalau tidak ya dengan isyarat. Nah ini. Ya jadi itulah sholat. Gak ada apa itu kita diperbolehkan meninggalkan, itu nggak ada. Dalam bepergian, di jamak, di qasar, diperintahkan. Kalau saum itu enggak. Nah, barang siapa di antara kalian dan ketika saum kok sakit, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka diganti kepada hari yang lain. Kalau tidak bisa, nah ini, maka diganti dengan fidyah. Dengan fidyah itu dengan memberikan makanan sehari itu satu orang ya, secukupnya sehari itu dari pagi sampai sore ya. Nah itu maksudnya seperti itu. Kalau di dalam ukuran makanan itu satu mud ya, satu mud itu segini sebenarnya. Tapi segini ini ukuran orang yang majanan. Majanan itu orang yang sedang. Kalau saya kategorinya gede, Pak Khotib juga gede. Nah ini kalau begini lebih berapa bedanya lebih ya. Jadi yang majanan itu kayak Pak Urip ya, itu majanan ya, sedang. Nah mungkin takaran Pak Urip itu pas segini. Kalau dibandingkan dengan timbangan saya itu lebih banyak. Jadi yang majanan, yang wasaton, yang sedang, nah itu ukurannya. Kira-kira seperti itu. Nah itu gantinya itu satu mud ya, gantinya kalau orang tidak puasa. Nah itu ada gantinya. Ya, jadi ketika kita melaksanakan, maka kita tidak menantang. Ketika kita itu tidak melaksanakan, maka kita menantang. Begitu juga orang yang disuruh oleh Allah, kalau kamu menceraikan istrimu, di sana ada iddah, masa menunggu itu menjadi kewajiban kamu, dan di segala kebutuhannya masih kamu yang nanggung, kok kamu tidak nanggung? Berarti dia nantang. Nah kira-kira seperti itu. Oleh karena itu ketika dia itu menantang, fahasabnaha hisaban sadida, maka dia akan memperoleh timbangan yang berat. Ya, berat itu di situ dia akan memperoleh balasan yang luar biasa. Dan lebih dari itu, wa'adzabnaha adzaban nukra, dan aku berikan siksaan yang menghinakan. Dan ini adzaban nukra, ya, kalau orang berdosa Pak, dosa itu ada jawaban di dunia, di akhirat, ada jawabannya itu di akhirat saja. Jadi ada dunia akhirat, ada akhirat saja. Nah itu. Ya kayak orang beribadah juga demikian. Ada dunia akhirat, balasannya, ada akhirat saja. Kalau sholat, itu akhirat saja Pak. Jadi kelihatan kalau orang yang nggak sholat, yang sholat sama aja, tapi nanti di akhirat itu akan memperoleh balasan. Itu termasuk dosa besar Pak. Kalau orang meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar, dan dosanya itu nanti di akhirat. Nanti ada lagi yaitu yang dia kena, yaitu dunia akhirat. Kayak umpamanya korupsi. Korupsi itu dunia akhirat. Berzina itu dunia akhirat. Membunuh itu dunia akhirat. Ya, jadi balasannya dunia akhirat. Ya kalau umpamanya ada orang berzina. Nah, ketika berzina diranjam, umpamanya dijilid. Nah, itu tidak langsung nanti ketika di akhirat itu diampuni, tidak. Tetap akan memperoleh imbalannya. Cuma mungkin ada keringanan ya. Kalau orang yang sudah dijilid, oh berarti dia mengakui. Nah, nanti tergantung itu dipasrahkan kepada Allah, tapi yang jelas nanti dia akan memperolehnya. Orang korupsi, ya korupsi itu kan bahasa untuk pejabat ya Pak ya. Kalau orang-orang kita kan maling gitu ya, rampok, nah itu bahasanya itu. Ya samalah kalau begitu korupsi itu juga rampok gitu ya, bahasanya perampok. Nah itu juga termasuk dunia akhirat. Ya dunia akhirat. Orang mubahalah Pak, mubahalah itu umpamanya terjadi perselisihan ya, perselisihan. Bisa jadi suami istri, bisa jadi ya karena suaminya menuduh kepada istrinya padahal bilang istrinya enggak. Nah di situ sumpah mubahalah. Biasanya disertai dengan ucapan. Dia mengaku aku tidak berbuat zina,
aku menuduh dia itu berbuat zina dan sebagainya, kalau tidak ada, kalau tidak nyata, itu akan langsung kena. Ya, umpamanya ada orang bersumpah, wallahi billahi aku tidak berbuat itu. Kalau saya berbuat itu bisa bergeledek. Nah, umpamanya. Ya bisa jadi nanti kena geledek gitu ya. Geledek Allah banyak, Pak. Ada geledek yang beneran, nanti ada geledek yang kelihatannya kena geledek gitu ya. Nah, itulah orang yang mubahalah. Itu kena dunia akhirat. Ya karena apa? Ketika dia menyatakan wallahi, dia ungkapkan ada Allah, Allah yang berkuasa, tetapi dia mengkhianatinya. Nah ini, ya dia ungkapkan dengan kata Allah, tetapi dia tidak sebenarnya, maka Allah berikan azab. Seperti itu. Nah itulah orang yang melawan Allah, maka Allah akan berikan azab yang hina. Ya, azab yang menghinakan. Fadzaqat wabala amriha wa kana akibatu amriha khusra. Ya, fadzaqat maka akan mengena wabala amriha dan kena balasan wa kana akibatu amriha khusra. Maka akibatnya dari perbuatan yang dia perbuat, dia akan merasakan siksaan, balasannya, dan lebih dari itu dia akan merasakan kerugian, ya, merasakan rugi, ya, merasakan kerugian. A'adallahu lahum adzaban sadida. A'adallah, aku siapkan, ya, Allah siapkan lahum bagi mereka, yaitu orang yang menantang Allah, ya, adzaban sadidan, yaitu azab yang sedih, menyedihkan, azab yang luar biasa. Fattaqullah, diingatkan. Allah itu mempunyai azab yang sadid, maka diingatkan fattaqullah. Takutlah kepada Allah. Ya ulil albab, hai orang yang mempunyai pemikiran. Ulil albab itu bisa jadi orang yang pinter, orang yang cerdas. Ya ulil albab. Nah, di sini dijelaskan siapa itu ulil albab? Alladzina amanu. Ulil albab itu satu cirinya orang yang beriman. Nanti kita koreksi ya Pak ya. Kita termasuk orang beriman enggak? Ini cirinya. Oh, ulil albab orang beriman. Masuk gitu ya. Kategorinya sebagai orang beriman. Nah, diteruskan lagi. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Nah, ini mulai beda lagi. Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran untuk kita itu sebagai zikra, bukan. Zikra itu sebagai pengingat, ya, pengingat. Jadi ketika kita itu dalam keadaan longgar, dalam keadaan sempit, masih ingat Allah enggak? Masih ingat Al-Quran enggak? Nah, ini mulai. Kalau kita itu masih ingat kepada Allah, masih Al-Quran sebagai sandarannya, selalu dalam keadaan senggang ataupun sempit, ingat Allah, oh, ulil albab masuk, Pak. Kalau enggak, ya enggak masuk. Ya ketika diberikan nikmat oleh Allah, lupa. Nah, itu bukan ulil albab. Ketika diberikan oleh Allah, ya ingat, pemberian Allah semuanya adalah ujian. Makanya ketika diberikan rezeki oleh Allah, ingat orang-orang yang papa, ingat orang-orang yang berhak. Nah, itu termasuk ulil albab. Ya. Ketika dia itu diberikan kekurangan, apakah dia itu bersabar atau tidak? Oh, kalau dia itu bersabar, termasuk ulil albab. Orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah. Nah, ini. Nah, siapa ulil albab ini? Teruskan lagi. Rasulullah yatlu alaikum ayatillah. Jadi utusan Allah yang membacakan ayat-ayat kepadamu. Ya, utusan Allah yaitu para nabi, para rasul yang membacakan ayat-ayat Allah yang mereka terima wahyunya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, mereka itu membacakan mubayyinatin yang jelas. Tujuannya apa? Liyuhrijal ladzina amanu, untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal baik, minaz zulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada yang bercahaya, yang terang.
ya, yang terang. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, dan berbuat baik, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan mereka, ya, di dalam surganya Allah, yang di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir. Dan bagaimana keadaan mereka? Keadaan sungai-sungai yang mengalir itu tidak ada putusnya. Khalidina fiha abada. Ini ada perbedaan ya Pak ya. Kalau orang-orang yang masuk neraka itu tidak khalidina abada. Untuk orang-orang yang masuk neraka itu ada semacam pencucian. Ya kayak umpamanya kita masuk neraka itu tidak abadi. Makanya tidak ada abadanya. Tapi kalau masuk surga itu banyak. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina abadan. Jadi selama-lamanya dalam kehidupan di surga itu tidak ada putus-putusnya. Jadi ketika orang itu masuk surga itu akan khalid, akan kekal abadan selama-lamanya. Jadi kalau umpamanya gini Pak, khalid itu kan kekal Pak ya, lama gitu kalau diterjemahkan. Lama itu kalau diartikan itu juga tergantung keadaannya. Umpamanya orang menunggu pengajian, terus baca sholawat, terus ustadznya lama. Mana nih ya Pak Ustadz? Nah itu lamanya bisa jadi setengah jam itu sudah lama banget gitu. Nah ini, ya begitu juga nanti di akhirat itu juga begitu. Lama di sana itu juga tergantung perbuatan kita. Kalau perbuatan kita sedikit salahannya lama, tetapi kategorinya itu berbeda dengan yang lama yang banyak dosanya. Nah itulah khalid itu lama, kelamaannya itu tergantung kepada kita. Ya, bagaimana kita itu keberadaannya. Berbeda dengan di dalam surga abadan, ada tambahannya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqan. Allah memberikan kepadanya rizki yang terbaik. Ya, rizki yang terbaik. Jadi rizki sering saya sampaikan ya Pak ya, kalau rizki itu yang sudah ya Pak ya, kalau baru diterima itu karunia Pak. Umpamanya kita menerima pemberian dari seseorang, nah itu karunia. Nah ketika kita berikan kepada istri itu rizki, karena apa? Menjadi nafkah. Kepada anak rizki itu untuk kita nafkah. Nah itu sudah dipakai. Jadi rizki itu yang sudah kita makan, itu rizki. Rizki itu yang sudah kita belikan pakaian, yang kita pakai. Rizki itu yang sudah kita infakkan, itu yang memang sudah menjadi milik kita Pak. Nah kalau yang masih di tangan, itu namanya karunia. Ya kalau ada orang kaya raya, itu belum masuk kategori rizki. Walaupun dia itu tanahnya ribuan hektar, itu karunia. Belum digunakan. Yang rizki, walaupun kita itu memperoleh hanya uang ratusan, kita makan, kita bisa beribadah, ya karena makanannya halal, maka mendorong kita untuk berbuat ibadah. Nah itu rizki. Ya, jadi kalau yang belum di milik kita itu belum rizki, itu karunia. Ya, jadi yang dinamakan rizki itu yang mengena kepada kita. Nah itulah yang kadang-kadang orang itu bilang rizki belum digunakan, itu baru karunia, ya baru karunia, ya belum bermanfaat untuk dirinya, belum, ya cuma nanti ketika di akhirat menjadi tanggungan ya, untuk apa hartamu banyak-banyak gitu umpamanya, itu akan ditanyakan. Itu orang yang tanahnya ratusan hektar, pertanggungjawabannya lebih berat ketimbang orang yang tanahnya itu hanya beberapa meter saja, itu akan lebih berat. Ya, jangan-jangan hanya mubazir, tidak digunakan, ya, tidak dimanfaatkan, hanya untuk gagah-gagahan. Nih, tanahku sekian ratus hektar, tapi nggak ada manfaatnya.
Ya itulah, ya jadi rizki itu yang sudah menjadi milik kita, yang bermanfaat untuk kita, itulah rizki. Makanya sering sampaikan kepada bapak-bapak, gak usah apa itu susah-susah ya untuk memberikan sesuatu kepada keluarga. Itu nanti akan kembali kepada kita, ya. Jadi kalau kita itu punya harta, ya istri berkebutuhan berikan. Anak berkebutuhan, berikan. Itulah yang sungguhnya rizki yang akan kembali kepada kita. Ya, jadi Allah memberikan rizki yang terbaik untuk mereka yang memperoleh memperoleh cahaya dari Allah, dari bimbingan para utusan. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, dan dialah Allah yang menciptakan 7 langit, 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahunna, dan begitu juga dari dari bumi yang seumpamanya, yang sepadannya. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah turunkan segala urusan di antara keduanya, di antara langit dan bumi, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian itu mengetahui bahwa Allah itu adalah zat yang segala sesuatunya itu mampu. Ya, Allah menciptakan bumi mampu, Allah menciptakan langit mampu, Allah menciptakan di antara yang ada di bumi. Ya, yang ada di bumi, di sana ada kehidupan hewan, tumbuhan dan sebagainya, Allah mampu. Yang ada di antara langit dan bumi, awan. Ya, awan itu juga termasuk yang Allah kuasa. Ya, Allah itu mampu. Nanti ada lagi penghuni langit. Nah, itu juga Allah mampu. Ya. Jadi itulah Allah yang Maha Kuasa. Maka dinyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa annallaha, bahwa sungguhnya Allah ahata itu meliputi, Pak ya. Meliputi. Jadi kita itu selalu dipantau oleh Allah, itu ya Allah mampu. Ya, kenapa Allah itu memerintah malaikat? Itu hanya sebagai itibar, pembelajaran bagi kita, bahwa kita itu tidak bisa mengerjakan suatu segala-galanya untuk satu orang, kira-kira seperti itu. Ada yang jadi guru bisa mendidik anaknya, ya. Tidak semuanya orang tua terus bisa mendidik anaknya, enggak. Maka titipkan di sekolahan. Di sana ada yang mempunyai keahlian di dalam mendidik anak. Ada guru ya menjadi tugas, maka menjadi spesifik. Nah ini lebih spesifik lagi nanti kalau kita ayat yang lain, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, itu benar. Guru ya bisanya ngajar gitu. Bisanya ngajar, di sana membentuk karakter dan sebagainya. Ya itu aja. Nanti beda lagi orang yang punya bidang ilmu yang lain. Dia nggak bisa ngajar, tetapi bisa mencari ilmu-ilmu atau temuan-temuan yang lain. Makanya sadar bahwa manusia itu diberikan oleh Allah ilmu itu sedikit. Ya, sedikit. Nah, inilah harus disadari oleh manusia. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.